Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Awalia. Saya dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1 kelas 1B ruang A3.2. Saya di sini akan menjelaskan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Sebelum saya menjelaskan siklus asam sitrat, saya akan mengenalkan nama-nama siklus asam sitrat. Yang pertama yaitu sitrat, yang kedua isositrat, yang ketiga kateglutarat, yang keempat suksinil, yang kelima suksinat, yang keenam fumarat, yang ketujuh malat, dan yang kedelapan oksaloasetat. Siklus Krebs merupakan tahapan kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan ifosforilasi. Kemudian akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang disebut dengan istilah adenotrifosfat. Setelah itu asam pirufat diproses untuk memasuki tahapan siklus Krebs. Sebelum masuk ke tahapan siklus Krebs, asam pirufat terlebih dahulu masuk ke tahapan dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu barulah terjadi 8 tahapan proses Krebs. Yang pertama, tahapan pertama yaitu adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil KO2 dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua yaitu sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahapan yang ketiga terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalasuksina yang terdiri oleh enzim isositrat dehidrogenase. Tahapan ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutar yang sama dan dibantu oleh NADH. Yang keempat terjadi proses pengubahan alfa ketoglutar menjadi suksinil KO2 oleh enzim alfa ketoglutar kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, suksinil KO2 kemudian diubah menjadi suksinat tidak hanya dibantu oleh enzim. Tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP ini diubah menjadi ATP sehingga energi yang dibantu jaringan. Yang keenam yaitu suksinat yang dioksidasi menjadi fumarat. Dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenesis. Tahapan yang ketujuh yaitu adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sama dengan C sehingga menghasilkan produk malat. Yang kedelapan yaitu malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu oleh enzim malat dihidrogenase oksalogenas kemudian akan menangkap asetil KO
KOA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahapan ini juga berupa NADH. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil KO2 saja. Baik, itulah pengenalan nama-nama siklus asam sitrat dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena saya juga masih belajar. Baik, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.